Besar. Terima kasih Pak. Ya, sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak aspirasi. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Jadi ada kajian yang bersifat akademik teoritik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara dan pengambil kebijakan. Nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Prof Muti, izin saya Thomas dari Kumparan.com, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama paling ini, jangan banyak-banyak, menyambung ini aja Pak, yang soal RUU Perlindungan itu kan lahir karena banyaknya fenomena yang terjadi sekarang nih, karena banyak guru yang dipolisikan karena mendisiplinkan murid kan ya Pak ya. Nah itu kalau dari pendapat para pakar ini melihatnya salah satu utama penyebabnya itu karena kurikulum merdeka yang dinilai dinilai tidak bisa memberikan konsekuensi untuk yang akhirnya malah dimanfaatkan mahasiswa untuk mempolisikan siswa ini. Nah itu melihatnya gimana Pak ke depannya, apakah akan ada revisi atau peninjauan ulang untuk kurikulum ini untuk diubah? Yang kedua Pak, satu lagi, kan Bapak hari Rabu ketemu sama Gus Yahya. Gus Yahya bilang mau minta agar yang ASN ini bisa ngajar di swasta. Nah itu gimana Prof melihatnya? Terima kasih. Ya, baik. Soal yang pertama, Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik. Ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini. Dulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru siang malam nggak pernah ngurusi suami. Yang diurus adalah upload persiapan mengajar. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan massal ya. Ibu-ibu guru begitu nggak? Enggak. Oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya tadi itu. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan mengkaji secara keseluruhan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang, tapi ada yang maju tak gentar di Oku dan sebagainya. Ada yang sudah hebat luar biasa, tapi harus kita akui ada yang hidup segan mati tak mau. Karena itu kalau yang seperti ini tidak kita lihat sebagai realitas di lapangan, kita mungkin keliru mengambil kebijakan. Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh, tidak hanya ketersediaan sarana prasarana, tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih sampai kekurangan jam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan. Nah ini kan harus kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa kita melihat Indonesia hanya Jakarta saja, hanya Palembang saja, hanya Surabaya saja atau kota besar yang lainnya, tanpa melihat bahwa Indonesia ini
negara kepulauan, negara yang sangat besar. Kata Pak Presiden, luas Indonesia itu setara dengan negara-negara Uni Eropa.